Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama, marilah kita berikan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat hidayah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata desiminasi dari Ustaz Khalid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di sini termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di akhir. Amin Allahumma amin. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita buka acara pagi-pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Ustazah kepada Ustazah kita. Waktu dan tempat yang bersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam agenda aksi nyata desiminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ustaz Khalid. Kami perwakilan dari Ustaz-Ustazah di sini menyampaikan terima kasih kepada Ustaz Khalid yang insya Allah hari ini akan mengadakan aksi nyata desiminasi budaya positif di SDIT Umar bin Khattab Juwana ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semuanya dalam proses belajar mengajar di SDIT Umar bin Khattab ini, sehingga bisa meningkatkan kualitas anak didik kita menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Khalid dan semoga kegiatan aksi nyata hari ini berjalan dengan lancar. Itu saja sambutan dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rita. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Ustaz Khalid aksi nyata desiminasi budaya positif di SD Umar bin Khattab Juwana. Waktu bermanfaat kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kali terima kasih kami kepada beliau Ustazah Rita yang telah memfasilitasi kami sebagai guru penggerak angkatan 11 dalam agenda aksi nyata desiminasi budaya positif. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada ustaz-ustazah semua yang pada kesempatan saat ini menyempatkan kesibukannya untuk kami sebagai wujud kerjasama dalam mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita. Pada kesempatan saat ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 akan
juga akan mensosialisasikan budaya positif. Oke, jadi aksi nyata diseminasi budaya positif ini merupakan ujung dari bagian modul 1.4. Jadi di ujung pembahasan modul ada berbagai modul 1-3. Di ujung modul 1 ini kami sebagai calon guru penggerak akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Ya, beliau adalah pembina saya, yang pertama fasilitator Nabi Kartik dari Blora, dan gurunya sebagai praktek pengajar kami yang beralamatkan di Pati. Ya, sebelum mengikuti kegiatan berbagai rangkaian materi, ya, biar kita lebih berkeringat dulu, kita akan mengikuti sebuah SPG kecil, ringan-ringan. Boleh ustaz-ustaznya untuk bisa berdiri. Kursinya dimundurkan. Ya. Ikuti gerakannya ya. Hari ini mau apa misalnya gambar? Kalau saya baru tadi malam contohnya mas, belum tahu gerakannya seperti apa. Speaking paling populer di tingkat TK. Ya baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membuat sebuah kesepakatan forum diseminasi. Kesepakatan forum diseminasi atau kesepakatan kelas. Yes. Yang pertama menghargai siapapun yang sedang berbicara, baik saya maupun panjenengan. Yang kedua menjadi pendengar yang baik, kemudian mau ada tambahan? Cukup ya? Cukup kesepakatan forum ini. Ya baik. Disiplin positif. Disiplin positif. Pastinya panjenengan sudah pernah mendengar kata disiplin positif, tapi istilah ini lebih bertekankan pada apa yang mungkin Anda atau di sini akan kami sampaikan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi poin-poin ini yang hari ini akan kami sosialisasikan berkenaan dengan budaya positif. Jadi budaya positif yang akan kami sampaikan ada 6 poin. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu ketika anak tidak perlu paksaan, tidak perlu CCTV, tidak perlu sebuah ancaman, tidak perlu sebuah hukuman, anak sudah melakukannya dengan baik. Itu namanya disiplin positif. Yang pastinya itu menjadi sebuah dakwaan kita sebagai guru di SDIT ini. Disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini bukan dari ustaz-ustazah, bukan dari orang tua, bukan dari guru BK, bukan dari kepala sekolah, tapi dari internal, bukan karena paksaan, bukan karena ujian. Jadi murni dari diri seorang anak. Itu namanya disiplin positif. Ya. Ya, coba dari latar belakang awal tadi kira-kira saya mau minta ustaz-ustazah memberikan contoh kecil mengenai tentang disiplin positif apa yang sudah panjenengan terapkan bersama anak didik panjenengan. Satu, disiplin positif. Silakan. Napa Tatafid? Mandiri dalam murojaah. Murojaah tanpa disuruh, murojaah tanpa ditunggui ustaz-ustazah. Nah, ini sudah kita lakukan terutama biasanya saat kita ada acara mabit. Yang lain, Ustaz Devi. Kalau anak kelas 1 lebih ke menjadwal sendiri. Jadwal sendiri, itu membuat disiplin positif di rumah, betul, Yang lain, Ustazah. Apa kira-kira disiplin positif yang sudah kita sosialisasikan ke anak sehingga anak melakukannya, kira-kira apa? Ustazah? Piket tanpa disuruh ustazah. Ustazah? Sholat duha mandiri, oke. Sholat duha mandiri, ya. Jadi walaupun ustazah sedang ada tugas, anak-anak sholat dengan khusyuk, dengan mandiri. Jadi itu adalah disiplin positif. Pastinya disiplin positif ini kita laksanakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti tadi Ustaz Hafid murojaah sendiri tadi ya. Murojaah sendiri masuknya pada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ustaz Devi tadi ada menjadwal sendiri, maksudnya berarti mandiri dan lain sebagainya. Pastinya banyak disiplin positif yang sudah dengan laksanakan. Pastinya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, biar kita semakin hafal dengan apa itu profil pelajar Pancasila, kita nyanyikan bersama. Apa ya? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa
bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, Bertangga yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Baik, sekarang saya minta coba satu saja berikan contoh. Ini tadi sudah berteman dan bertakwa, mandiri santun, berkebinekaan global. Apa kira-kira contohnya? Menghargai agama lain. Ya, menghargai agama lain. Alhamdulillah setelah kita menjadi satu agama Islam dan mungkin bisa diterapkan di rumah. Ya. Bergotong royong, contohnya piket kelas, betul sekali. Kreatif, pembelajaran kreatif dan inovatif, ya. Bernalar kritis, ya, bisa teruskan dengan melalui lomba dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya, yang kedua, itu tadi sekilas tentang disiplin positif. Ya. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah, ini tidak saja untuk anak tapi juga untuk kita sebagai seorang dewasa. Ya. 3 motivasi perilaku manusia. Kita itu akan termotivasi karena 3 ini. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman jika dia mau biar kita tidak dipanggil. Nah, misalkan seperti itu, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, biar dapat reward, ya, masuk pagi dan dapat tambahan apa? 2.000 rupiah, 2.000 rupiah. Ini juga maksudnya di sini, ya. Nah, kalau anak-anak biasanya dapat bintang, nah itu, ya, maksudnya di sini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka inginkan, misalkan sebagai murid berarti yang diinginkan oleh ustadz ustadzah. Kita sebagai guru berarti yang diinginkan oleh kepala sekolah. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Menghargai dirinya. Oh, aku ini berangkat sekolah itu ditunggu anak jam 7. Saya berarti sebelum jam 7 harus sudah sampai sekolah. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira panjenengan masuk yang mana ini? Nah, silakan dijawab dengan bertanya sendiri-sendiri, ya. Semoga tidak yang pertama, ya. Baik, sekarang dihukum oleh penghargaan. Padahal sebuah reward, sebuah penghargaan itu terkadang akan menghukum kita, ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan panjang. Pastinya kalau kita hanya sekedar ngejar 2.000, ya, itu tadi kita sebagai seorang guru, jangka panjangnya akan buruk untuk kedisiplinan kita. Ya, kalau kita masih ada reward 2.000, kalau nggak ada bisa jadi kita berangkat akan lebih akhir. Nah, untuk jangka panjang dan pendek harus kita pertimbangkan. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi penghargaan itu justru malah akan menghukum kita. Ya, untuk masa depan kita jadi tidak disiplin, tapi hanya karena reward itu tadi. Begitu juga anak, hanya akan meminta untuk bintang penghargaan. Nanti kalau ustadz-ustadzah piket nggak ada bintangnya, dia jadi nggak semangat lagi. Itu penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, tidak tepat sasaran, tidak disiplin pada dirinya sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif sehingga dia tidak murni atau dia tidak benar-benar disiplin pada dirinya sendiri. Penghargaan merusak hubungan. Dari penghargaan itu anak-anak jadi akan berlomba-lomba. Terkadang mereka akan karena banget semangatnya sampai teman-temannya itu sebagai lawan mencari penghargaan akan terkadang akan merusak hubungan mereka seperti itu. Kalau tidak kelompok nanti bukan temannya. Ya. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali. Ya, saya minta nanti menjawab ini masuk hukuman atau konsekuensi. Atau tentang reward, sekarang hukuman atau konsekuensi. Saya Ustazah Ayu.
mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi saja yuk. Konsekuensi. Sadalika baris 2 kalau dibaca us. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Berarti sendiri ya. Ustazah. Ini seperti murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ustazah Maya. Konsekuensi. Ustazah Laili. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Halo, apa? Ada nopoka. Konsekuensi ya? Konsekuensi Devi. Konsekuensi Sababet. Hukuman. Ya, kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Ya, jawabannya adalah mencatat 10 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat adalah hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena di situ tidak ada keterkaitan dengan yang dilakukan. Ya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Jelas hukuman, ya. Terus telat malah ditambah lari, gak ada hubungannya dengan keterlambatannya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Gak ada kaitannya, malah bosan semua nanti ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, kalau kita sebuah kalimat, konsekuensi dari kesalahan saya yang telah mencoret kertas teman saya. Nah, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, ya, karena airnya ditumpahkan di meja sebagai konsekuensi, maka harus membersihkan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jelas itu adalah hukuman. Karena setelah memakai sepatu, ya, seharian itu tidak akan merubah warna sepatu yang dipakai. Ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Biasanya kalau di PJOK itu di awal ada pemanasan. Nah, ini sebagai pengganti pemanasan, maka dikatakan sebagai konsekuensi. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa tolong dibaca satu baris ya, Devi. Baris pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Yang kedua, Devi, hukuman. Anak sakit, fisik maupun hati untuk sekolah. Nah, jadi kalau kita memberi hukuman untuk anak sakit fisik maupun hatinya dengan waktu lama. Tapi kalau itu sebuah konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman jangka waktu pendek, setelah itu dia akan berubah menjadi solid. Yang ketiga, ini anak menghargai disiplin. Ya, itu sekilas tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang keyakinan kelas. Nah, ini pastinya saudara sudah sering sekali mempraktekkan apa itu kalau bahasa di kita biasanya kesepakatan kelas. Nah, itu seperti yang ada di kelas ini, kesepakatan kelas. Kalau di bahasa CGP itu namanya keyakinan kelas. Biasanya kan ada hubungan kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa? Kita tolong ini sekilas tentang keyakinan kelas. Tolong dong, ada yang ngacung. Devi, sesuai. Apa Devi? Menjaga kebersihan kelas. Sadalika. Bicara mendengarkan. Dan Maya. Dan ini menghormati guru. Ayo.
Ya, lanjut ya. Apa itu keyakinan kelas? Ini nanti harus bisa berkomentar setelah dijelasin lagi. Keyakinan kelas. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya ada pada kelas, ada juga keyakinan sekolah. Keyakinan itu kesepakatan antara kalau di kelas guru dan murid, kalau di sekolah bisa kepala sekolah dengan guru atau pihak yayasan dengan guru. Itu namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini untuk kegiatan kalau ini tadi tidak terbaca rusak ini sebetulnya. Keyakinan sekolah yang sudah kita terapkan bersama yaitu saat melaksanakan rapat kerja tahunan. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya. Keyakinan kelas Buya Jabir, wali kelas Ustaz Khalid. Nah, ini yang biasa sudah kita laksanakan. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini bukan kata yang negatif. Ya, jadi misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Ya, itu bagian dari atau contoh-contoh dari keyakinan kelas. Ya, biasanya sudah punya buat, pastinya sudah sering membuat ini biasanya disepakati atau dibuat pada awal tahun. Ya, itu. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau kita dalam kehidupan dasar dari sisi biologis, kebutuhan dasar kita itu apa? Makan, jadi sekali. Yang lain, kebutuhan dasar kita sebagai makhluk hidup, apa Us? Minum, bernafas, apa? Kasih sayang. Masya Allah, kita juga butuh kasih sayang ya. Sagayu, tidur, istirahat, bahagia ya, kita lagi bahagia kebutuhan kita ya. Dan ini apa? Aktualisasi diri ya. Aktif dengan segala hal. Orang mungkin kita mager terus ya. Nah, betul. Saya apa itu? Oh itu teman-teman akhir jadi termotivasi macam gini. Apa Us? Itu kebutuhan dasar manusia secara biologis. Tapi yang akan kita bahas bahwanya secara biologis tapi psikologis kita. Apa itu pernyataan untuk murid kita kebutuhan dasar? Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat tadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kata-kata ini saya ambil karena sangat dalam sekali pernyataan ini. Ya, jadi kalau ada murid kita kok melanggar peraturan kita atau peraturan yang sudah disepakati, bukan berarti keinginannya untuk melanggar, tapi karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau tadi ada makan, minum, dan lain sebagainya, tapi ada tadi yang kasih sayang di sini ya. Wah, asik keren ini kita kan. Ya, ini termasuk kenapa saya ngambil tabel ini dari sekian banyak pegelnya yang bagus mas Qur'ani. Nah, kenapa dia kok seperti ini sendiri? Nah, ya, itulah kebutuhan dasarnya dia. Mungkin dia di rumah kurang selfie bisa jadi ya, kurang
kurang banyak bergerak, kurang foto juga sering. Sampai songkok saya ini dimintai. Saya nggak pakai songkoknya, saya tulis saja. Oh ya sudah, silakan gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Iya, termasuk kesenangan besar. Jadi ini kesenangan ya, kesenangan. Baik, saya tidak akan menjelaskan berbagai macam kebutuhan hidup itu tadi, tapi di sini saya akan kita bahas sebuah kasus. Ya, ada sebuah kasus. Ibu Zulaikha dari wali kelas 4 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut sebagai Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Apa yang akan Anda lakukan bersama Tommy? Memanggil Mas Tommy dan bertanya apa alasannya dia meminta bekal temannya. Baru kalau sudah diketahui apa alasan dari Tommy, baru kita bisa mencari solusi. Apa sebenarnya kebutuhan kita yang belum terpenuhi itu? Apa mungkin dia tidak membawa bekal sehingga dia ingin bekal temannya? Kan bisa jadi. Iya, mungkin kepengen bekal temannya tuh. Terima kasih. Kesana kegiatannya seksi konsumsi. Mungkin punya pemandangan versi yang lain untuk kasus ini. Gimana kira-kira? Apa yang akan Anda lakukan sebagai Ibu Zulaikha? Terus, kenapa minta temannya terus? Nggak boleh memaksa. Kira-kira alasan Tommy apa? Kira-kira alasan Tommy. Bisa jadi kedua, mungkin dia memang di rumah tidak pernah makan, seperti yang temannya makan itu. Yang kedua mungkin sudah sifatnya jahil gitu. Makanannya itu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, alasan Tommy yang pertama. Kenapa Pak Tommy sering minta makanan temannya? Ya, sampai temannya mengeluh. Karena ia belum sarapan dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy dengan cara mengoyok atau meminta makanan temannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia merasa lapar. Ya, jadi titik tekannya bukan jawaban kenapa kok Tommy minta. Ya, dari awal tadi sudah kita sampaikan, anak melanggar peraturan itu bukan karena dia ingin melanggar, tapi karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhannya Tommy ini tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup karena pagi dia belum sarapan. Alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan kita. Kalau pagi memberikan sarapan, maka kebutuhan dasar Tommy yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan apa kira-kira? Masuk kebutuhan dasar apa ini? Kasih sayang. Kalau diperhatikan, ya, ini seperti kita biasanya ini ya. Tadi jawab kebutuhan kasih sayang, nah ini di sini. Kemudian yang ketiga, nah betul sekali, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya.
temannya melaporkan ke ustadznya kemudian ngasih tahu orang tuanya Tommy, sehingga orang tua Tommy lebih memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan. Betul? Penguasaan? Oke, kebebasan atau kesenangan? Ini kebetulan urut saja loh ya, bukan jawaban yang nomor 3 ini. Apa kira-kira? Kemungkinan Tommy karena emang temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa ini kebutuhan dasarnya? Bisa penguasaan, bisa kesenangan, bisa kebebasan juga ngaturnya gitu ya. Oke, kekuasaan, ya, kekuasaan. Karena temannya jadi takut, Tommy ingin menguasai teman-temannya. Apa saja yang Tommy inginkan akan dikuasai oleh Tommy. Nah, jadi itu adalah masuknya penguasaan. Yang ketiga, alasan Tommy karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Nah, saja kita di rumput tetangga lebih hijau. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia itu pengen merasa lebih, tidak hanya sekedar ngajar di SDIT saja, pengen kita ingin kemana gitu ya. Kita akan ingin merasa bebas ya, ingin merasa punya makanan yang lain daripada makanan yang dibawakan oleh temannya, orang tuanya. Alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya iseng. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan wah, dia itu modelnya anaknya iseng atau jahil. Nah, ini adalah kesenangan. Iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, itu adalah kasus Tommy. Sekarang posisi kontrol restitusi apa itu? Ya, 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai seorang guru dalam posisi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Dari sekilas pengertian kecil ini atau kata sedikit ini, kira-kira dengan masuk yang mana? Dan ini masuk guru sebagai teman. Saudara Laili condong kemana dia? Pemantau, pemantau, pengawas ya. Saudara Maya guru sebagai teman. Saudara ini teman. Saudara Rika pemantau. Saudara Ayub teman. Saudara pembuat merasa bersalah. Ya ini ya bersalah. Tidak apa-apa. Saudara pemantau. Saudara sebagai teman. Saudara David guru sebagai manajer. Oke. Wah, guru sebagai manajer. Ya, kira-kira jenengan bisa menerapkan sebagai yang mana dari pengertian kecil ini? Saya sebagai yang mana ya? Atau bisa jadi nggak hanya dari
satu posisi bisa jadi dua, kadang yang menjadi teman, kadang-kadang yang hukum, ya, kadang-kadang yang mantau saja, bisa jadi seperti itu. Ya, minta tolong. Ini adalah 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Ini adalah sedikit yang biasa diucapkan jika Anda sebagai guru penghukum. Ya. Ya. Sebagai guru berkata, karena di sini yang sedang kita sampaikan ini kepada seorang guru berkata, minta tolong yang tadi sebagai penghukum. Kamu sebagai penghukum sih tadi gak ada? Gak ada. Kayaknya yang paling itu ini. Ya, minta tolong ekspresi sebagai guru penghukum. Intai-intainya Ustaz ini sebagai guru penghukum membaca ini dengan ekspresi dan intonasi ini. Kira-kira bagaimana Ustaz? Ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ya, ini itu ya. Ini yang dilakukan kesini ke depan, kesini ya, biar kelihatan itu. Ini yang dilakukan, ini yang diucapkan. Ya, coba satu ini coba lagi. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan itu. Ya. Kalau tadi jenengan tidak menjawab penghukum tapi pernah melakukan ini, ya sekarang jenengan sebagai penghukum. Ya sekarang pembuat rasa salah, Ustazah jenengan lagi ya. Ya, ini yang dilakukan berceramah, yang ini diucapkan. Tolong Ustazah jenengan mengekspresikan sebagai guru pembuat bersalah. Ke kamera Ustazah biar terlihat sama. Biasa ya baca. Kamu seharusnya sudah tahu. Itulah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ya, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya ini harusnya diganti Ustazah gitu ya. Ini betul-betul saya ini masih ibu. Ya sebagai teman ini tadi buahnya. Ini saya minta semuanya mempraktikkan yang tadi semuanya teman ini. Dari sini jangan Mbak Evi, saya Evi sebagai seorang teman apa yang atau ketika panjenengan mengungkapkan dengan posisi sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Ibu itu loh sudah nyiapin makanan kamu, sudah mandiin. Masa kamu tidak mau disuruh ibu? Ingat, ibu itu pernah membantu kamu merapikan baju, menyetrika baju. Jadi kamu yang harus membantu ibu. Terima kasih Ustaz Evi. Dalam banget ya ini posisi sebagai temannya Ustazah. Oh enggak, Ige silakan Ustazah Maya sebagai seorang teman. Ya, boleh. Yes. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu. Ingat tidak ibu. Ingat tidak ibu pernah Ulangi lagi Ustazah. Jangan ditutup mukanya. Iya, sebagai seorang teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Terima kasih Ustazah. Terakhir Ustazah ini. Iya. Ada satu. Ayolah, lakukan demi ibu. Kamu ingat kan, ibu tuh sudah pernah bantu kamu nata bukumu. Ya sekarang kamu yuk gantian mau bantu ibu. Terima kasih Ustazah. Ya, kayaknya memang mendalami banget ya sebagai seorang teman. Itu adalah kata-kata atau indikator yang sering diucapkan jika Anda posisinya sebagai posisi sebagai teman. Ini biasanya seperti itu. Menggunakan kata ayolah, ayo. Nah, seperti itu kata sebagai teman. Sama seperti tadi penghukum. Kamu sambil nunjuk-nunjuk ya ini. Tadi mengerti nunjuk kamu itu dan lain sebagainya. Nah, sekarang
pemantau Ustazah Lika. Kira-kira dari kata apa peraturannya begini dan sebagainya. Jadi pastinya ini di luar Anda namanya pemantau itu tidak ada di tempat itu pastinya. Ya, gimana kira-kira kata yang akan Anda terangkan? Pas ini ya, koordinator Quran ini sebagai pemantau itu. Anak ini ya. Oke, monggo sama anak. Nah, coba Mas, kemarin Ustazah dapat laporan ini. Ingat nggak peraturan bermain itu gimana ya? Boleh nggak sampai ke sana tuh mainnya? Nggak boleh. Nah, iya, makanya belajar ya untuk bisa taati peraturan. Kan kita sama-sama sudah tahu peraturan sekolahnya seperti apa, peraturan kelasnya seperti apa. Yuk kita bareng-bareng melaksanakan peraturan yang ada. Gitu aja. Terima kasih Ustazah. Memantau banget Ini biasa apa namanya biasa supervisi di kelas-kelas. Jadi memang sebagai pemantau. Sebagai manajer Ustaz Afid ini ya, tangan kanannya Ustaz Toyo ini manajer. Maka sebagai manajer yang biasa Anda ucapkan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira apa yang bisa kau kerjakan untuk mengatasi masalah ini? Oke, terima kasih Ustaz. Jadi sebagai seorang manajer itu sifatnya adalah mengajak berpikir atau meminta berpikir peserta didik kita. Ya, sebagai coaching kalau biasanya di JSIT itu biasanya ya. Nah, itu adalah bagian dari berbagai macam penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, begitu juga sama pada prakteknya nanti biasanya ketika kita menjadi seorang guru sebagai posisi penghukum, anak-anak akan berdampak mengulangi kesalahan yang diucapkan di dalam hati meskipun biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah ini tadi ya, membuat rasa bersalah, dia hanya akan mengucapkan maafkan saya, ya, merasa rendah diri, kemudian sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kecewa jadinya lah ya. Lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi terkadang kalau kita sebagai teman, anak-anak nanti malah rujak biasanya kita, ya. Ya betul sekali lah. Lemah, tidak mandiri, tergantung. Nanti saja ini tadi Ustazah, biasanya seperti itu. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jangan kok murid dipantau oleh Ustazah Lika itu tadi sebagai seorang pemantau, maka tugasnya adalah memberikan sanksi dan hadiah. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, hanya sekedar mendapatkan bintang saja. Tapi jika guru sebagai seorang manajer yang tugasnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri seorang murid, maka murid tersebut akan berkata, bagaimana cara saya ya biar memperbaiki keadaan. Nah ini jadi posisi terbaik kita bukan sebagai yang jenengan pilih tadi teman, apalagi penghukum, juga dia pilih pembuat rasa bersalah, ya. Tapi posisi terbaik adalah sebagai manajer yang tugasnya mengevaluasi diri. Murid kita nanti akan menjadi evaluasi diri dan memperbaiki dirinya. Begitu. Baik, pernyataan-pernyataan tersebut kira-kira 5 posisi kontrol apa itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira? Yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Penghukum. Pemantau. Apa Us? Ini loh, merasa bersalah itu. Merasa bersalah. Ini pertama tadi ya Pak. Yuk sepakat ayo. Kira-kira apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini?
Sebagai Pembuat ini kok merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Enggak lah, yang pertama gimana? hukuman. Penghukum. Ini penghukum. Terus ini merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Merasa bersalah? Kamu selalu yang paling terakhir. Polis. Memuji salah. Ya, kita lihat jawabannya. Penghukum, membuat orang. Saya kenal sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Ini tadi yang benar itu ini betul, terus ini betul, ini betul, ini betul. Ini yang dua ini kayaknya yang dua. Ah, betul. Oke. Nah, semoga panjenengan bisa menjadi sosok manajer untuk anak-anak SD. Ya, sekarang yang terakhir tentang posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol bagaimana? Ya. Nah, sebagai manajer, oke. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Jadi kita diminta atau kita harus menjadi guru sebagai posisi manajer, jangan hanya sebagai penghukum saja. Ya, karena semuanya ada dampak negatifnya. Ada dampak negatifnya bagi kita dan juga bagi anak. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya. Tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi di tahapan terakhir ini kita akan diberikan sebuah materi yang mana dalam menangani anak. Jadi kalau di sini biasanya kalau ada masalah 3 kali langsung masuk buka. Jadi harapannya sebagai kita sebagai guru itu tidak langsung semata-mata menjustifikasi anak masuk BK, tapi kita harus menjadi BK untuk anak-anak itu. Jadi tidak terkesan anak-anak masuk BK jadi dia terkesan melakukan hal yang negatif. Makanya kita diajari tentang tahapan dalam segitiga restitusi atau kita melakukan segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, misalkan ada anak terlambat, jangan langsung ditanya-tanya aneh-aneh, ya. Tapi anak tersebut kita minta untuk nanti datang ke ruang ustadz atau nanti kita ngobrol ya mas setelah istirahat atau seperti itu. Nah ketika sudah ngobrol maka anak tersebut kita memberikan pemahaman kepada anak itu yang namanya yaitu tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas validasi. Yang kedua, tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Menstabilkan identitas. Jadi ketika anak sudah kita ajak ngobrol seperti ini, ya, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya. Jadi jangan semata-mata anak datang langsung dimarahi, tapi konsepnya yaitu menggeser identitas
identitas gagal yang semua anak berjalan menuju ke ruang ustaz itu tadi, waduh saya ini bukan ruang ustaz ini harus dihukum. Teman-teman anak pasti seperti itu. Kita rubah menjadi identitas yang sukses bos kita. Nah itu tahapan pertama. Menstabilkan identitas, yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi begitu anak datang, jangan langsung kita marahi, tapi kita bersalah itu hal yang biasa, mas. Misalkan dengan kata-kata seperti itu, manusia itu memang diciptakan penuh dengan kesalahan, mas. Jadi tujuannya adalah menstabilkan identitas. Identitasnya sebagai seorang bersalah kita netralkan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi anak, kamu pasti bisa mencari solusi dari masalah ini. Kenapa kalau tadi pagi kamu terlambat? Kamu pasti bisa mencari solusinya. Kamu pasti punya solusinya. Saya Ustadz tidak tertarik untuk mencari kesalahanmu, tapi saya tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Jadi kesalahan anak tidak semakin bertegal, tapi semakin berlengkap. Yang terakhir biasanya digunakan untuk menstabilkan identitas, yaitu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini mulai diajak mikir ini, ya. Jadi kita akan menstabilkan identitas ini. Buat anak jangan merasa bersalah, ya. Jangan malah kamu itu kok bisa seperti ini. Nah itu enggak, itu yang tidak bagus, ya. Jadi caranya yaitu kesalahannya justru malah dinetralkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Dari tindakan salah yang sudah dilakukan anak, misalkan anak terlambat, kita validasi tindakannya. Kenapa kok kamu bisa terlambat? Nah itu tadi dikaitkan. Baru yang kedua kita akan mencari hal yang salah dari anak itu apa, kejadian tadi itu apa, seperti itu. Biasanya kata-kata yang digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Cukup tanya saja, jangan kamu bisa telat bagaimana. Jangan itu kata-kata yang negatif. Kata-kata yang positif, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah ini lebih positif. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan dan kamu harus memukul. Nah ini misalkan anaknya dapat kasus memukul temannya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Setelah anak diminta untuk mencari solusi, kemudian kita masukkan ke keyakinan kelas. Apa kira-kira keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Nah itu kembali ke dalam kelas. Di awal kita sudah sepakati itu tadi keyakinan kelas, sehingga anak nanti akan berpikir, oh iya ya, di awal tahun dulu kita sudah membuat kesepakatan kelas bahwa kita tidak boleh terlambat sekolah, seperti itu. Nah, dari seorang guru yang baik memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas,
kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, itu yang kami sampaikan berkaitan bahwa kita sebagai seorang guru harus mewujudkan budaya positif, ya, budaya positif dari ke-6 poin yang sudah kita angkat ini. Ya, tersebut yang sudah kami sampaikan mengenai 6 budaya positif dari beberapa aspek. Monggo dari Ustaz saya jika ada pertanyaan kami persilakan. Monggo Ustaz Rika. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan yang tadi disampaikan sangat bagus sekali ya kalau kita mampu menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Sebagai pertanyaannya, ada tidak kemungkinan hambatan-hambatan yang nanti akan kita temui dalam penerapan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita? Itu saja, terima kasih. Hambatan saat melakukan disiplin budaya positif, kira-kira apa nih? Ada yang mau membantu? Terima kasih Ustaz Devi, silakan. Ya, mungkin selama beberapa ini ya yang berpengalaman itu biasanya kalau saya ketika penerapan keyakinan kelas itu ada hambatannya terkait dengan anak-anak menepati itu loh, menepati kesalahan ya, mengulangi lagi. Jadi kesalahannya itu diulang kembali karena anak itu lupa akan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Di situ karena saya mungkin kurang rajin dalam mengingatkan ya, terutama di kelas bawah karena saya mengajar di kelas 1. Karena kelas 1 itu kan harus sering-sering diingatkan seperti itu. Jadi memang apa yang sudah kita sepakati bersama, budaya positif yang sudah kita terapkan harus kita ingatkan terus dan kita terapkan terus kepada anak-anak. Terima kasih. Istiqomah dalam mengingatkan, ya. Istiqomah. Memang istiqomah ini berat, yang ringan itu istirahat, ya. Gitu, ya. Jadi kita harus sering-sering untuk mengingatkan anak didik kita secara istiqomah agar supaya keyakinan kelas ini terus berkelanjutan dapat diterapkan di kelas kita. Betul ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sabah yang sudah berkenan mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, semoga bermanfaat untuk saya sebagai calon guru juga dan bermanfaat untuk anak-anak kita melalui panjenengan Ustaz saya semuanya. Akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.